شكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Antero Banda Aceh sampai keluar sana yang dirahmati Allah. Selamat datang di masjid kebanggaan kita, Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berhadir di masjid yang megah ini tentu dalam rangka melepas kerinduan kita kepada Ustadz Abdul Somad. Untuk itu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Pak Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malam ini kita memperingati lahirnya Sang Maha mendapatkan surga lebih dulu daripada Bapak. Nabi ketika masuk surga, Nabi tengok ke belakang, ada perempuan. Nabi bertanya, siapa ini? Ternyata dia adalah perempuan yang menyantuni anak yatim. Dia tidak menikah, suaminya sudah meninggal. Karena bagi dia lebih menghormati suami dengan memuliakan suami, dengan mendidik anak-anak. Makanya kalau ada anak gadis tidak berjilbab, anak gadis pakai celana sempit, anak gadis tidak sopan, anak gadis boncengan dengan anak lajang tidak mahram, ibu tanggung jawab luar biasa. 9 bulan 10 hari ibu mengandung, 2 tahun ibu menyusukan. Bapak itu datang sekali-sekali aja, jadi langsung. Bapak bertanggung jawab memberi nafkah. Ibu, ada 5 kewajiban bapak merupakan hak bagi ibu. Yang pertama, bapak kasih makan. Ibu udah makan? Dari bunyinya belum. Yang kedua, pakaian. Bapak kasih ibu pakaian. Dari pakaian yang ada di depan ini nampaknya memang orang Aceh, laki-lakinya memang sudah memberikan pakaian kepada perempuan. Di tempat lain bini tinggi 170 cm, dikasih kain 70 cm. Ditutup lutut terbuka bahu, ditutup bahu terbuka lutut. Pernah tak nengok perempuan lututnya tertutup, bahunya terbuka? Saya tidak nengok, tertengok. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Hai suami, hai laki-laki, hai anak lajang, kalian dikasih warisan 2 kali bagian dari perempuan. Bukan karena Islam ekstremis, bukan karena Islam radikal, bukan karena Islam pilih kasih, tapi karena Islam mengatakan kalian punya tanggung jawab yang besar. Kalian mesti memberi makan istri, kalian mesti memberi pakaian istri. Sekarang banyak perempuan pakai rok pendek karena kainnya kurang. Orang barat pakai rok pendek lututnya putih. Ini udahlah lutut hitam berkulis kurang. Nauzubillah. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal, yang keempat kasih pendidikan. Hai laki-laki, sebenarnya kalian yang mendidik istri kalian, sebenarnya kalian yang menceramahi istri kalian, tapi karena kalian tidak mampu mendidik, kalian bawa datang pengajian. Perempuan yang hadir malam ini pengajian, pastilah suaminya soleh-soleh karena mengizinkan istrinya datang ke pengajian. Bang,
Adik pergi pengajiannya kemana? Ke Masjid Baitur Rahman. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah. Abang enggak? Abang mau main gaplek sebentar. Masih alhamdulillah daripada suami yang melarang istri, kamu jangan pengajian. Bang, aku mau pakai jilbab ya. Jangan pakai jilbab. Buka. Aku tak suka dengan orang pakai jilbab macam nenek-nenek. Rambut pucat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Rebonding. Hari ini keriting halus, besok keriting kasar, besok rambut macam durian, besok gundul sama sekali. Mudah-mudahan suami-suami yang macam Fir'aun ini dapat hidayah. Amin. Tak juga dapat hidayah, tenggelamkan dia di laut merah. Jangan diaminkan hati dia nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah. Apalagi yang kelima, perhatian. Karena perempuan ini suka diperhatikan. Betul kan? Kalau perempuan tidak diperhatikan, maka muncullah perempuan-perempuan yang mencari perhatian. Mana contohnya perempuan mencari perhatian? Dipakai gelang kaki 2 biji, setiap berjalan kerincing, kerincing, kerincing. Dipakailah sanggul naik macam punuk onta. Sekedar mengikat rambut pakai plastik, pakai ikat tali tak apa-apa. Diikat rambutnya panjang, lalu diikatnya, lalu kemudian pakai jilbab sedikit tak apa-apa. Tapi kalau sengaja naik ke atas macam punuk onta, setiap lewat semua menganggap oleh sebab itu maka perempuan ingin minta diperhatikan, dipanjangkan kuku kiri sampai 2 cm. Saya kalau sudah tengok perempuan panjang kuku kiri, saya bingung, gimana dia cewek? Bertamu kita ke rumahnya, dikasihnya makan bakwan. Enak ya. Kalau boleh tahu resepnya apa? Ini contoh yang kurang perhatian. Maka kalian punya tanggung jawab yang luar biasa. Perempuan yang kurang perhatian, baju suanjang sudah bagus, diikat pakai kabel di tengah. Perempuan yang kurang perhatian, dipakailah sendal, tumitnya itu 15 cm. Dia yang berjalan, kita yang ngeri. Asal dia berjalan, itu semua ciri-ciri orang yang kurang perhatian. Tapi di sini tak ada yang punuk onta, tak ada ikat-ikat pakai karet sedikit, tak apa-apa. Yang kuku panjang tak ada. Ustaz nyindir ya, kita nampak, mana nampak? Saya ceramah itu tidak ada pakai konsep, apa yang ada di otak saya itu ya saja. Tapi nampaknya yang udah mulai masukkan tangan ke dalam itu panjang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asfaraka, kukumu. Hai perempuan, hai laki-laki, kukumu. Inna syaitana yaqudu ma qala minha, potong kukumu karena setan duduk di kuku yang panjang. Bolak-balik kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Setan bingung. Aku bingung, kau usir aku tapi kursi kau siapkan. Apa sih maksud Allah? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nampak nanti ada anak perempuan di pinggir jalan, umurnya 5 tahun, rambutnya pirang, lipstiknya tebal, bedaknya putih, rambutnya pendek, roknya pendek, pakai kutek, kira-kira anak umur 5 tahun itu nengok siapa? Ngaku. Mereka bukan melihat artis, mereka melihat ibu mereka. Saya setahun 1 bulan, bulan Februari 10 hari pergi ke Malaysia, ceramah di Kuala Lumpur, ceramah di Sarawak, ceramah di Melaka, ceramah di Negeri Sembilan, ceramah di Kedah, ceramah di Perak. Ceramah saya di Kampung Melayu, di Kampung Baru. Rupanya di Kampung Baru itu banyak orang Aceh. Begitu saya ceramah ke sana, Ustaz Somad, ayo kita mampir makan mie Aceh. Oke. Karena mereka sudah menganggap saya orang Aceh. Karena tempat yang paling banyak di antara provinsi di Indonesia ini, Aceh ini yang paling banyak kabupaten saya datangi.
besok. Kalau habis besok ini habis semua kabupaten. Tinggal satu lagi yang belum, Semeru. Mohon maaf kepada Pak Bupati, bukan karena kami pilih kasih, memang jauh betul tempat itu. Insya Allah panjang umur, sehat badan sampai kami ke Semeru nanti insya Allah. Amin. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata orang Malaysia? Ustaz Somad, ya boleh saya jumpa dengan emak Ustaz? Apa jumpa emak saya? Saya lah. Kan saya yang ceramah. Rupanya mereka tidak melihat engkau Abdul Somad. Di balik seorang anak ada ibu yang mendidik anak. Ibu luar biasa. Ibu di balik bapak yang mulia Wali Namru, di balik bapak kejaksaan, di balik bapak Kapolda. Semua laki-laki ini lahir dari rahim perempuan. Betul? Ada yang lahir dari bencong? Mana ada? Maka kita selamatkan negeri ini dari LGBT. Kita selamatkan. Di Pekanbaru itu, di samping masjid Pekanbaru itu banyak pokok korma. Tapi tak berbuah. Dipanggillah pakar korma dari Thailand. Namanya Mr. Kolak. Bukan kolak pisang yang manis itu. Mr. Kolak. Lalu Mr. Kolak pun meneliti, dia tengok. Ini pohon korma, kata dia. Kenapa tak berbuah ini Mr. Kolak? Kata Mr. Kolak, ini kormanya jantan semua. Barulah kita paham, rupanya LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Jadi gimana Mr. Kolak? Cabut, ganti korma betina. Mau berapa satu biji? Satu bibit korma betina ini adalah 800.000, $100 waktu itu. Sekarang 1.300.000. Nah itulah makanya. Tapi saya yakin korma yang bersamping itu berbuah. Kenapa? Karena ini bibitnya pasti dari Barpate. Di Barpate ada 600 hektar kebun korma Aceh. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah, tanamlah tanaman yang bisa kau tinggalkan untuk cucu. Tanaman apa yang bisa kau tinggalkan cucumu? Toge. Toge di masa hari ini hilang habis, busuk jadi kotoran. Tanaman yang bisa kau tanam, kalau kau tanam bisa cucumu makannya. Sawit 25 tahun. Sawit cuma 25 tahun. Lalu tanaman apa yang bisa kau tanam hari ini? Cucumu bisa memakannya. Tidak lain tidak bukan adalah korma. Umurnya 100 tahun. Sawit 1 kilo 2.000. Sekarang jatuh 800 perak. Sementara korma 1 kilo, korma ajwa 80 real, 250.000. Makanya banyak jamaah umroh yang pulang tidak bawa ajwa. Yang dibawanya korma murah. Karena kalau ajwa itu diletakkan di ruang tamu, asal banyak tamu itu makan meleleh, Mas. 250. Siapa yang pertama kali punya korma 600 hektar Barpate, Aceh? Saya sudah sampai di sana. Berikut ini penanaman. Ustaz Somad ceramah tentang korma di mana-mana. Ganti sawit jadi korma, tanam korma, nanam korma, makanan korma sunnah. Ustaz pernah nanam korma? Pernah. Di mana? Di Barpate. Berikut ini penanaman korma oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMK. Padahal lubangnya besi ya. Masuk dari foto. Wakaf korma 1.500 batang. Satu batangnya 3.300.000. Siapa yang berwakaf satu batang korma di Barpate 3.300.000, 100 tahun tak mati, maka anak-anak yang akan dikirim dari Aceh, dari Sigli, dari Pidi, dari Tapatuan, dari Singkel, dikirim ke Kairo. Dari mana biaya makan mereka? Beberapa anak yang lulus tidak berangkat karena tak ada ongkos. Beberapa lama anak yang lulus mau ke Kairo tak ada makan. Tapi insya Allah mereka akan bisa makan. Kenapa? 1.500 batang wakaf fisabilillah. Anda belum membeli, daftar sekarang juga sebelum tanggal pendaftaran berikut ini. Tak ada alasan orang Aceh tidak berwakaf korma. 3.300.000 satu batang.
100 tahun mengalir pahalanya, mati ditanam lagi, tanahnya tanah wakaf, mengalir anak-anak sekolah ke Mesir, ke Kairo, pulang mereka yang akan berdakwah, kita akan mati. Saya sudah hitung, insya Allah mati tahun 2040. Lahir 1977, sekarang 41, walaupun kelihatannya macam 27. Insya Allah tahun 2040, 63 umur, mati. Saya bukan nakut-nakuti bapak, nakut-nakuti ibu, tidak. Andai ibu meninggal, ibu yang suka ngumpul duit, dapat uang tunjangan, beli cincin, dapat gaji 13, beli cincin, dapat SPPD, beli cincin, asal undangan. Mau kemana bu? Sana. Begitu ibu mati, janganlah kasar-kasar Pak Ustaz. Begitu ibu mati, cincin yang 3 itu akan diambil laki untuk modal kawin lagi. Saya udah siap-siap dah. Ustaz Somad ini gak enak ceramah. Giliran mati perempuan. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang mereka mati. Setuju? Oke, bapak yang pelit dapat duit bangun rumah, dapat duit beli mobil, rumah besar. Begitu datang malaikat maut, mati. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Rumahmu akan dijual ahli waris, dibagi-bagi. Mobilmu akan dijual, binimu akan diambil berondong. Berapa harta warisanmu? 2 miliar. Apa kata pengadilan? Gono gini. Apa arti gono gini? Kau gono, aku begini. 1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk almarhum. Kata pengadilan agama, dari 1 miliar tadi ibu dapat lagi pembagian faraid harta warisan 1/8 karena ada anak, 125 juta. Total bulat untuk ibu 1 miliar 125 juta. Wow, 1 miliar 125 juta. Yang 25 juta pergi ke salon. Untuk apa? Make up. Make buat up naik, make up semua yang turun naik, pipi naik, dagu naik, hidung naik, alis naik, rambut naik. 25 juta bersih. Tinggal 1, pura-pura lupa pula. Tinggal 1 miliar 100 juta. Yang 100 juta beli motor besar, moge. Karena Brownies suka pakai moge. Yang 1 miliar simpan di bank, bunganya mengalir. Malam-malam jalan mana? JJS, jalan-jalan sore sama suami baru. Kuat pegangan di pantai. Suami baru nanya, mana makam suamimu yang lama? Saking kan kuat pegangannya, tak bisa tunjuk pakai tangan. Sana. Allah, mana hartamu tadi? Tinggal. Tapi 3 juta 300 yang kau belikan bibit sawit, 3.300.000 yang kau belikan bibit korma, kau tanamkan di Barbate, mengalir dia. Sekolah anak-anak ini ke Mesir, balik anak itu berceramah, mengalir pahalanya macam tetesan embun di tengah gurun pasir. Yang pelit silakan, tak mau bersedekah tidak apa-apa, bila kau akan mati makan cacing tanah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ibu-ibu dari Polwan, polisi wanita pun pakai jilbab panjang. Mau nikah sama Polwan? Ada mahasiswa, saya tanya, kalian mau nikah sama siapa antara 3 nih? Yang pertama guru TK, yang kedua Polwan, yang ketiga lupa pelas. Mau mana? Wah, kami mau sama Polwan lah Pak Ustaz. Kami bisa selamat, nanti kalau kena razia kami kan tak ditangkap.
mau istri polwan, mau istri guru TK, mau istri guru, yang penting dia bisa mendidik anak mau menjadi anak-anak yang solehah, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan ini dinikahi karena 4. 5 liha karena dia kaya. Wali hasabiha karena keturunan baik-baik. Wali jamaliha karena dia cantik. Wali din karena agamanya. Kau kenapa nikah sama dia? Sebetulnya banyak perempuan yang mau sama saya, Pak Ustaz. Kenapa itu yang kau nikahi? Dia yang cincin emasnya banyak, Pak Ustaz. Nikah karena harta akan binasa. Bapak kenapa nikah sama dia? Cantik, Pak Ustaz. Perempuan cantik tak lama. Perempuan paling cantik umur 25. Puncaknya 25, 26, 27, 28, 29. Yang dulu imut-imut sekarang bunga, kuntum, mekar, harum, cantik, layu. Kuntum, mekar, harum, cantik, layu, kuning. Banyak suami tak siap istrinya layu, akhirnya itulah masuk plastik semua di banyak. Hidung plastik, dagu plastik, silikon, suntik dagu, suntik hidung, cantik. 2 bulan dagu turun, hidung turun. Pas macam monyet Kalimantan. Benana itu hidung. Ternyata silikon kalau dimasukkan ke dalam daging, dia tidak menyatu dengan darah. Akhirnya darah infeksi. Maka siapa? Apa kata dokter? Hidungnya harus dipotong. Hidung dipotong, gawat lah. Tenang, kita ada terapi lintah. Begantunglah 3 ekor lintah untuk menyedot nanah yang ada dalam. Itu pun lintah itu asalnya tempel, dia tunggu. Sama kata dia. Jangan operasi plastik. Ini sekarang banyak perempuan di wajahnya plastik semua. Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik. Sampai ini pun plastik. Nanti plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia mata, dunia kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz masih ingat sama saya? Ingat lah, kamu kan mahasiswa saya. Saya sudah tamat kuliah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi belum nikah Pak Ustaz. Na'udzubillah. Tolong Ustaz carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kaya, cantik, bangsawan, taat beragama. Kalau ada 4-4-nya ngapain kasih kita? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang sempurna, seumur hidup takkan berkawan. Siapa yang mencari istri yang sempurna, seumur hidup takkan berbini. Menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Dulu sebelum nikah memang kau cari siapa yang paling putih, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling cantik. Tapi setelah nikah mulailah nampak kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik, kurang kaya, kurang mancung, kurang. Maka pulang dari sini, jangan banyak salah jawab. Ini banyak orang ini banyak salah jawab. Ayah, ayah gimana jumpa sama mama dulu? Salah sambung. Mama, ya, mama jumpa sama ayah dulu di mana? Tangkap ansip kan? Jangan begitu. Mulailah dengan jawaban yang mengagumkan Allah. Gimana ayah jumpa sama ibu dulu? Aku tak pernah mencari ibu, ibu tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kalian. Apa kata si ibu dari jauh? So sweet bang. Begitu saudaraku, alhamdulillah dari laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah, lahirlah orang-orang yang taat beragama, yang menjaga Aceh tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ini acara sebesar ini, kalau tidak ada kerjasama yang baik, acara ini kan bisa terselenggara karena Ustaz Somad. Mana bisa? Saya tak tahu di mana Banda Aceh, tak tahu barat. Kenapa? Malam ini mengaji semuanya. Assalamualaikum ya, kita jalan-jalan ke tepi laut malam ini ya. Tidak, malam ini pengajian, Ustaz Somad datang. Sebentar aja ngaji. Jadi pacaran kita tak ada pacaran, kita ngaji.
habis ngaji kita jalan. Ini tidak benar, saudaraku. Tak ada untungnya kalian yang pacaran, tak ada untungnya yang pacaran. Rugi, bohong semuanya serba basa-basi. Jalan kalian diperhatikan, hati-hati ya, kalau jatuh belum dapatnya, setelah dapat mana mantap. Oleh sebab itu jaga kehormatan kalian. Yang kelima, yang terakhir, jaga ukhuwah Islam. Iya. Tidak ada orang Aceh yang bertanya Abdul Somad sukunya apa, Abdul Somad sekolahnya apa. Semuanya menerima karena Abdul Somad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan datang Khawarij, akan datang Mu'tazilah, akan datang Qadariyah, akan datang fitnah khalqil Quran, akan datang macam-macam. Maka kita jaga Aceh adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, wujudnya dan baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu bi nafsihi wa dan yaqudratul ilmu ayat sama basar kalam. Fikihnya Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Tasawufnya bukan tasawuf falsafi, tasawufnya tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Jaga ini, maka insyaallah negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau Aceh tegak syariatnya, itulah yang akan menjadi bahan Abdul Somad kemana-mana berceramah. Wahai para anggota dewan, wahai para pemimpin, kalian mau menegakkan syariat Islam, tetap dalam bingkai NKRI, tetap pakai konstitusi, tetap pakai demokrasi, bukan menjadi kerajaan Islam, tapi tetap menggunakan suara. Akan ada. Kemana kami contoh? Pergi ke Aceh. Tapi kalau Aceh tumbang, na'udzubillah, 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 kalau tak terlaksana syariat, maka Abdul Somad akan makan, mungkin berhenti dia ceramah, karena akan dibalikkan orang cakapnya. Kalau mau ingin tetap lihat Abdul Somad ceramah, jagalah Islam tetap berjaya di bumi Nangro Aceh. 2 jam kurang 15 menit. Jamaahnya tetap tahan. Saya tak tahan. Bercerita tentang pengajian sama orang Aceh, jangan orang cerita. Tahan mereka luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Nangro Aceh Darussalam ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman, damai, tentram, turun rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi hutang piutang riba. Wala maridat illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Allah tawafikna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan taufik dan ridhamu agar hati kami ini selalu condong kepada agamamu dan mengingatmu dalam setiap perbuatan kami ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah, yang lajang, yang gadis, jumpakan dengan jodohnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala mumta'inan illa najahta. Yang sedang ujian pekerjaan PNS, ASN, perusahaan, lapangkan urusannya, luluskan sehingga bisa dia menikah dengan modal yang cukup ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla.
tak ada kemudahan kecuali Engkau menjadikannya mudah. Maka mudahkan segala urusan kami ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan Republik Indonesia pemimpin-pemimpin yang adil-adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Dengan Kau angkat pemimpin kami, orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir denganmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Allah muwaffiq ulata umurina, Bapak Gubernur kami, Bapak Wali Kota kami, Bapak Bupati kami, Bapak Anggota Dewan kami, pejabat-pejabat kami, Bapak TNI Polri kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'alhum minal mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau Kau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau Kau takdirkan kami mati malam ini, jadikan kematian ini sebagai istirahat dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayah kami yang sudah menyekolahkan kami, wali ummahatina, ibu yang sudah melahirkan membesarkan kami, wali masyayikhina, para abu, para abi, para tentu, alim ulama kami. Matta'anallahu bituli umurihim, panjangkan umur mereka ya Allah. Wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka ya Allah. Wa qawi imanahum, kuatkan azam iman mereka, dengan kuatnya mereka maka kuatlah bangsa ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.